Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan YouTube semuanya, kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang P3K paruh waktu berdasarkan Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025. Mari simak videonya. Halo rekan-rekan YouTube semuanya, terutama bagi kalian yang sudah mendapatkan formasi usulan untuk P3K paruh waktu tahun 2025. Saya ucapkan selamat, akhirnya sudah ada kejelasan status mengenai hasil seleksi P3K tahun 2024 kemarin, yang dimana akhirnya ya, yang berstatus R3 dan R4 sebagian kemungkinan di beberapa daerah diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang P3K paruh waktu, mulai dari masa kerja, gaji, fasilitas, kewajiban, dan kejelasan statusnya berdasarkan Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025. Jadi pada pembahasan kali ini, P3K paruh waktu bukan berdasarkan daerah A atau daerah B, tetapi melainkan berdasarkan Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025 yang sudah diatur dalam keputusan menteri. Jadi, mari kita mulai pembahasannya. Ini adalah Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025 yang dimana mengatur tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu atau P3K paruh waktu. Bisa kalian baca di sini tertulis hasil dari keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, kemudian menetapkan ya bahwa P3K paruh waktu itu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Kemudian, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dalam rangka yang pertama menyelesaikan penataan non-ASN, pemenuhan kebutuhan ASN, dan memperjelas status pegawai non-ASN, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Kemudian, untuk jabatan atau formasi P3K paruh waktu meliputi sebagai berikut. Jadi ada 8 ya formasi atau kebutuhan bagi P3K paruh waktu ya, mulai dari guru dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, kemudian pengelolaan operasional, operator layanan operasional, pengelolaan layanan operasional, dan penata layanan operasional. Kemudian P3K paruh waktu dilakukan ya, pengadaannya itu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Kemudian pengadaan P3K paruh waktu berdasarkan hasil pangkalan data database dari BKN dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, telah mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 namun tidak lulus, atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan atau tidak memiliki kebutuhan formasi atau kalah bersaing dengan rekan-rekan yang P3K. Kemudian, nah ini untuk status kepegawaian, P3K waktu tetap diberikan nomor induk P3K atau NI P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Nah, jadi untuk P3K paruh waktu itu juga diberikan nomor NI P3K atau nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian untuk perjanjian kerja ya, di sini untuk perjanjian kerja P3K paruh waktu
itu nanti akan diberikan surat perjanjian kerjanya yang akan memuat datanya tentang nama jabatan, ekspektasi kinerja, unit penempatan, skema kerja, masa perjanjian kerja, hak dan kewajiban, serta sanksinya. Kemudian untuk masa kerja atau kontrak dari P3K per waktu bisa dibaca di sini, ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K atau P3K penuh waktu. Ya, jadi untuk masa kerja atau kontraknya, P3K per waktu itu ditetapkan setiap 1 tahun. Ya, jadi perpanjangan kontraknya itu akan terjadi selama 1 tahun. Kemudian untuk upah atau gaji di pasal atau di poin ke-19, di sini dituliskan P3K per waktu diberi upah paling sedikit sesuai dengan besar anggaran atau besar yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Nah, jadi perlu diluruskan ya di sini penjelasannya sudah jelas ya. Untuk gaji atau upah P3K per waktu itu akan dibayarkan sama ya saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Nah, jadi sebagai contoh, kalau sebagai guru pada saat menjadi non-ASN mendapatkan gaji 1 juta per bulannya, itu nanti kemungkinan akan dibayarkan juga 1 juta per bulan saat menjadi P3K per waktu, atau bisa menjadi upah minimum regional atau UMR di suatu daerah tergantung dengan peraturan atau kebijakan yang berlaku di daerah tersebut. Nah, jadi silahkan kalian tunggu ya berapa besaran gaji yang akan kalian terima nanti pada saat penerimaan SK P3K per waktu ya. Mendapatkan gaji sama pada saat menjadi non-ASN atau berubah menjadi standar UMR di daerah kalian ya. Ini patut kita tunggu. Kemudian untuk fasilitas ya, itu ada di poin ke-21 yang dimana P3K per waktu mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi secara detailnya belum dijelaskan seperti apa. Tapi di sini P3K per waktu juga akan mendapatkan upah serta fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi wajib ya, patut kita tunggu regulasi dari pemerintah tentang fasilitas yang akan diterima oleh P3K ya, baik meliputi tunjangan serta fasilitas-fasilitas lain yang layaknya seperti ASN, PNS atau P3K. Kemudian untuk tugas atau kewajiban itu P3K per waktu yang pertama setia dan taat pada Pancasila, UUD 45 dan NKRI. Kemudian menaati aturan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan nilai dasar ASN serta kode etik ASN. Dan yang terakhir adalah menjaga netralitas. Jadi selanjutnya poin ke-24. Nah, di sini ketentuan untuk pemberhentian P3K per waktu adalah sebagai berikut. Yang pertama yang jelas ya, akan diberhentikan menjadi P3K per waktu jika diangkat menjadi P3K atau CPNS. Kemudian yang kedua, jika mengundurkan diri. Kemudian yang keempat, meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, meninggal dunia. Kemudian yang keempat, melakukan penyelewengan terhadap UUD 45. Kemudian yang kelima, mencapai batas usia pensiun atau berakhir masa perjanjian kerja. Kemudian selanjutnya, terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. Kemudian tidak cakap jasmani atau rohani. Kemudian tidak berkinerja baik. Kemudian melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, dan bisa kalian baca sendiri. Kemudian, nah di sini ke poin 29 ya, untuk status kejelasan ya, status P3K per waktu ini ada di poin ke-28 dan poin 29. Di mana PPK ya dapat mengusulkan pengangkatan P3K per waktu menjadi P3K berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian atau evaluasi kerja. Nah, jadi P3K per waktu itu bisa diusulkan menjadi P3K berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian evaluasi kinerja.
Kemudian ke poin 29 yang dimana tahapannya yaitu PPK mengusulkan rincian kebutuhan, Menpan menyetujui, kemudian rincian kebutuhan P3K terdiri atas jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. Nah, setelah itu baru bisa diusulkan menjadi P3K ya. Nah, jadi untuk Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025 ini sudah resmi ditandatangani oleh Menpan RB yaitu Rini Widiantini pada tanggal 13 Januari tahun 2025 kemarin ya. Jadi butuh waktu yang lama sampai Kepmenpan ini bisa terrealisasi ya di bulan September ini ya, baru ada kejelasannya, baru ada realisasi tentang P3K per waktu, dan sekarang sudah mulai masuk ke tahapan penerbitan NIP3K oleh BKN ya. Nanti tahapan setelah itu akan pemberian SK, dan di pemberian SK itu bisa terlihat ya di mana penempatan kalian semua, kemudian berapa upahnya ya, kemudian berapa lama durasi kontraknya ya. Tapi sesuai dengan Kepmenpan RB ini untuk durasi kontrak itu selama 1 tahun ya. Oke ya, jadi bagi kalian yang sudah mendapat formasi P3K per waktu ya, saya ucapkan selamat ya. Semoga nanti ini merupakan awal yang baik ya sebelum menjadi P3K penuh waktu atau bisa beralih menjadi status PNS ya. Kita doakan bersama-sama agar ada kejelasan tentang status kepegawaian dari P3K per waktu maupun P3K ya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Kita sama-sama sharing di sana. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.